Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Immanuel Kevin Tulak dengan NIM 33224032 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ihram Tadi Mustafa dengan NIM 332244024. Nah, kami berdua berasal dari kelas 1B Analisis Kimia. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana pentingnya K3L dalam lingkungan kampus juga bagi mahasiswa. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak. Oke, baik. Apa itu K3L? Jadi teman-teman, K3L adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Secara umum, K3L ini upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan kerja. Nah, terus tujuan dari K3L ini adalah untuk melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, serta lingkungan sekitar, dan mungkin akan timbul dalam aktivitas kerja. Nah, apa pentingnya mempelajari K3L? Nah, mempelajari K3L memiliki beberapa manfaat penting. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan keselamatan dengan memahami prinsip-prinsip K3L, risiko kecelakaan di tempat kerja bisa diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan. K3L membantu pekerja untuk menghindari paparan bahan-bahan berbahaya atau kondisi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, yang ketiga, melindungi lingkungan. Aspek L dalam K3L berfungsi pada pencegahan dampak negatif lingkungan yang dapat disebabkan oleh proses kerja atau bahan kimia yang berbahaya. Nah, yang keempat, ada mematuhi peraturan. Mempelajari K3L membantu individu maupun organisasi untuk memenuhi standar dan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan pemerintah atau badan yang terkait. Nah, yang kelima, mengurangi biaya. Dengan menerapkan K3L, perusahaan dapat mengurangi potensi biaya yang muncul akibat kecelakaan atau kerusakan lingkungan seperti biaya pengobatan atau biaya penanganan limbah yang berbahaya. Oke, selanjutnya ada hubungan materi K3L dengan profesi sebagai mahasiswa kimia. Bagi mahasiswa kimia, materi K3L ini sangat relevan ya. Karena kegiatan di laboratorium, penggunaan bahan kimia dan peralatan yang berpotensi berbahaya. Nah, terus Manfaatnya apa aja, Bang? manfaatnya itu antara lain mengurangi risiko kecelakaan di laboratorium. Nah, terus apa lagi? Terus penerapan prosedurnya, penerapan prosedur daruratnya, contohnya yang utama itu saat berada di laboratorium. Oh iya. Mahasiswa kimia harus tahu cara menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, dan pelindung. Dan masker lah. Masker. Oke. Oh iya. Baik. Apa lagi, Bang? Terus mereka juga perlu tahu cara apa ya, penyimpangan dan pembuangan bahan kimia. Oh iya, limbahnya ya. Ya, Oke. Secara besarnya itu agar tidak mengurangi lingkungan atau membahayakan kesehatan pada tubuh kita. Oh, oke. Nah, dan juga selanjutnya yaitu dampak jika mahasiswa tidak mempelajari K3L. Nah, jika mahasiswa tidak memahami atau menerapkan K3L, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dan yang keempat, situasi darurat. Maka K3L sangat penting dipelajari dan diterapkan. Betul. Untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, terutama dalam profesi yang melibatkan bahan kimia dan proses beresiko. Oke? Nah, setelah kita membahas materi tersebut, banyak juga kasus-kasus yang terjadi selama pekerja tidak menerapkan prosedur K3L. Yang dimana contoh kasus yang kami bahas yaitu pada seperti ini. Nah, dari kasus ini ternyata banyak juga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut atau di area tempat mereka bekerja sehingga terjadi kesalahan. Nah, baik. Identifikasi kesalahan K3L dari kasus tersebut. Yang pertama, kurangnya pelatihan keselamatan. Pekerja mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang K3L, terutama prosedur perawatan alat yang aman.
Yang kedua, ketiadaan pengawasan yang ketat. Supervisi yang kurang dari pihak manajemen dalam memastikan pekerja mengikuti standar keselamatan. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Di sini tidak ada tanda peringatan atau area khusus yang menandai zona yang berbahaya, sehingga karyawan mungkin kurang menyadari risiko di sekitar mereka. Nah, dari persen tersebut kita bisa memperbaiki atau mengasih saran sedikit atau kritikan yang seharusnya kita berikan kepada person tersebut. Seharusnya pekerja menerapkan prosedur LOTO atau Lockout Takeout, yang dimana standar keamanan dirancang untuk memastikan alat benar-benar baik saat digunakan. Yang kemudian pekerja harus meningkatkan pengawasan di lingkungan kerja sehingga area tempat mereka aman saat bekerja. Dan yang terakhir, seharusnya perusahaan menandai atau pemisahan area bahaya agar peristiwa tersebut seperti itu tidak terjadi lagi. Nah, baik, sekian dari video yang kami jelaskan. Apa yang kami jelaskan mungkin semoga berguna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video